Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi jalanan kampus yang sepi. Angin dingin berembus, membuat dedaunan kering berguguran di halaman gedung tua yang telah lama terbengkalai. Gedung Fakultas Ilmu Sosial itu sudah ditutup lebih dari 10 tahun lalu setelah serangkaian insiden misterius menimpa beberapa mahasiswa. Namun, bagi Faris, Rina, Jody, dan Sinta gedung itu adalah tantangan baru yang menggoda nyali mereka. Kalau kita berhasil masuk dan mengeksplor lorong 13, kita bakal jadi legenda di kampus ini, ujar Jody dengan suara bersemangat. Meski ada nada gemetar di balik tawanya. Faris menatap bangunan tua itu dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya karena temboknya yang sudah dipenuhi lumut atau jendela-jendelanya yang pecah. Tapi karena udara di sekitar tempat itu terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Namun, gengsi menahannya untuk mundur. Ia meneguk ludah dan berkata, "Oke. Kita masuk sekarang atau tidak sama sekali." Dengan langkah hati-hati, mereka merayap masuk melalui celah jendela yang pecah, menembus gelap yang menelan gedung itu. Begitu mereka berada di dalam, udara berubah menjadi lebih pengap. Bau debu bercampur sesuatu yang anyir tercium, membuat Rina menutup hidungnya. "Kita beneran mau lanjutin ini?" bisiknya. Suaranya sedikit bergetar, tapi Sinta hanya tertawa kecil. "Sudah kepalang basah," katanya santai. Mereka berjalan menyusuri koridor panjang yang diterangi cahaya senter dari ponsel mereka. Suara langkah kaki mereka menggema di sepanjang lorong, menciptakan kesan seakan ada yang mengikuti mereka dari belakang. Lorong-lorong di dalam gedung itu berkelok-kelok seperti labirin. Pintu-pintu ruangan kelas berdiri di sisi-sisinya. Beberapa di antaranya terbuka sedikit, memperlihatkan bayangan gelap di dalamnya. Faris sesekali melirik ke samping, berharap tidak melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Lalu mereka sampai di lorong 13 lorong yang disebut-sebut sebagai gerbang menuju dunia lain. Tulisan angka 13 di dindingnya sudah pudar, namun masih terlihat jelas di bawah cahaya senter mereka. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti langkah kaki berlari. Tetapi terlalu cepat dan terlalu berat untuk manusia biasa. Mereka saling pandang dengan wajah tegang. "Mungkin suara tikus," bisik Jody. Meski jelas nada suaranya tidak yakin. Tapi sebelum ada yang sempat menjawab, suara itu berhenti. Sunyi, hening yang tidak wajar. Bahkan suara hujan dari luar pun seolah-olah menghilang. Rina menggenggam lengan Faris erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. "Sial. Aku merasa kita tidak sendirian di sini," kata Sinta pelan. Napasnya memburu. Matanya gelisah menatap lorong yang semakin gelap di depan mereka. Faris menelan ludah dan melangkah maju, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah paranoia. Tapi saat mereka berjalan lebih jauh, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Lampu senter mereka mulai berkedip-kedip. Dan dalam sekejap, gelap total Rina menahan napas. Tangannya mencengkram lengan Faris semakin kuat. "Ini tidak benar, suaranya nyaris berbisik. Jody mengutak-atik ponselnya dengan panik, mencoba menyalakan kembali senternya, tapi tidak ada hasil. Tiba-tiba, dari ujung lorong, muncul cahaya redup berwarna kebiruan, seperti nyala lilin yang berkelip-kelip. Cahaya itu bergerak, mendekat ke arah mereka. Faris merasakan bulu kuduknya berdiri, tubuhnya membeku. Lalu, sebelum ada yang bisa bereaksi, terdengar suara bisikan halus di telinga mereka. Terlalu dekat seakan ada seseorang berdiri di samping mereka. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Suara itu terdengar dingin, menyeret, dan bukan milik siapapun di antara mereka. Rina menjerit, dan dalam sekejap, semuanya berubah. Dunia di sekitar mereka bergetar. Dinding-dinding bergemuruh. Dan tiba-tiba, mereka bukan lagi di tempat yang sama. Gedung yang tadinya bobrok kini tampak lebih utuh, tetapi terasa salah. Warnanya lebih gelap, lebih kelam, dan udara di sekitarnya lebih dingin dari sebelumnya. Tapi yang paling mengerikan adalah,
Suasana heningnya. Tidak ada suara. Tidak ada gema. Bahkan langkah kaki mereka pun tidak terdengar. Faris memandang sekeliling dengan napas tersengal. Astaga, kita ada di mana? Jody menatapnya dengan mata melebar. Aku rasa, kita bukan lagi di dunia kita. Keheningan itu mencekam. Lebih dari sekadar sunyi. Tidak ada suara hujan. Tidak ada desir angin. Bahkan napas mereka pun terasa lebih berat, seolah-olah udara sendiri menolak keberadaan mereka. Faris melangkah mundur, menelan ludah dengan susah payah. Cahaya dari ponsel mereka yang semula padam kini kembali menyala. Tapi ada sesuatu yang aneh. Cahaya itu tidak memantulkan bayangan mereka. Rina gemetar. Matanya liar menatap sekitar. Ini bukan gedung yang tadi. Jody mengangkat ponselnya. Mencoba melihat lebih jauh ke dalam lorong. Struktur bangunannya masih sama. Dinding-dinding tua. Pintu-pintu kelas yang berjajar di sisi. Dan langit-langit tinggi yang gelap. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Warna-warna di sekitar mereka tampak lebih suram. Seolah dunia ini telah kehilangan cahayanya. Dan yang paling membuat bulu kuduk meremang. Udara di dalam sini tidak bergerak sama sekali. Harusnya kita nggak ke sini. Suara Sinta terdengar bergetar. Ia menggenggam lengan Jody erat-erat. Aku nggak suka ini. Kita harus cari jalan keluar. Tapi saat mereka berbalik, lorong di belakang mereka tidak lagi sama. Pintu yang tadi mereka lalui telah lenyap. Digantikan oleh dinding kosong yang hitam pekat. Seakan tempat ini hidup dan berubah sesuka hati. Faris mengutuk dalam hati. Kita nggak bisa panik, katanya. Mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Kita harus tetap jalan. Pasti ada jalan keluar. Tapi saat mereka melangkah lebih jauh, suasana semakin menyesakkan. Di setiap sudut ruangan, mereka mulai melihat sesuatu. Bayangan hitam samar yang mengintip dari celah pintu. Refleksi aneh di kaca yang bergerak sendiri. Serta jejak-jejak basah di lantai yang tidak berasal dari siapapun di antara mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema dari ujung lorong. Tap, tap, tap. Langkah itu berat, lambat, dan terdengar semakin mendekat. Siapa itu? Seru Faris. Suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang terus bergema. Jody menyorotkan senternya ke arah suara itu. Dan saat cahaya menyentuh sesuatu di ujung lorong, semua darah mereka seperti membeku di dalam tubuh. Sosok itu berdiri di sana. Tinggi, kurus, tubuhnya seperti ditutupi bayangan hitam yang bergerak-gerak. Kepalanya miring ke satu sisi, seolah menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Tapi wajahnya, tidak ada. Hanya permukaan hitam kosong tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Dan kemudian, perlahan, kepalanya mulai bergerak. Berputar 180 derajat ke arah mereka. Rina menjerit dan mundur selangkah. Napasnya memburu. Sinta menarik tangan Jody dengan panik. Kita harus lari. Sekarang, tanpa pikir panjang. Mereka semua berbalik dan berlari secepat mungkin menyusuri lorong yang semakin panjang. Dinding-dinding di sekitar mereka mulai bergetar. Suara berderak terdengar di mana-mana. Seperti ada sesuatu yang merayap di baliknya. Saat mereka berlari, lorong terasa semakin sempit, seperti mencoba menelan mereka hidup-hidup. Di kejauhan, mereka melihat sebuah pintu terbuka, satu-satunya yang terlihat berbeda dari yang lain. Ke sana, teriak Faris. Mereka melesat masuk, menutup pintu di belakang mereka dengan keras. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka gemetar. Tapi sebelum mereka bisa merasa lega, sesuatu di dalam ruangan itu membuat mereka terdiam. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar. Dan di dalam cermin itu, refleksi mereka tersenyum. Padahal mereka tidak. Ketegangan memenuhi ruangan saat mereka menatap bayangan diri mereka di cermin. Mereka tidak tersenyum tetapi refleksi mereka melakukannya. Senyum yang lebar, tidak wajar. Dengan mata yang tampak lebih gelap dari biasanya. Rina menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Ini, bukan kita. Bisiknya. Nyaris tak terdengar.
Sinta meraih tangan Jody dengan erat. Matanya terpaku pada bayangannya sendiri yang perlahan mulai bergerak tanpa ia sadari. Faris menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh ponselnya dan menyorotkan cahaya senter ke arah cermin. Tapi saat cahaya menyentuh permukaannya, refleksi mereka membeku. Lalu perlahan, satu persatu kepala bayangan itu miring ke samping seolah sedang mengamati mereka balik. Sebuah suara aneh terdengar dari dalam cermin. Suara retakan halus, seperti kaca yang mulai pecah. Jody mundur selangkah. Kita nggak boleh di sini. Kita harus keluar, ujarnya dengan panik. Namun, sebelum ada yang bisa bergerak, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Refleksi mereka mengulurkan tangan ke depan, seperti mencoba keluar dari cermin. Bayangan Faris menempelkan telapak tangannya ke kaca. Dan tiba-tiba, dari dalam permukaan cermin, muncul jejak tangan hitam yang identik. Rina menjerit, menarik Faris menjauh dari cermin. Jangan biarkan mereka keluar, tapi terlambat. Cermin itu pecah dengan suara menggelegar. Dan dari dalamnya, sesuatu melesat keluar. Bayangan-bayangan mereka, yang kini tidak lagi hanya sekadar refleksi, berdiri di hadapan mereka. Kembar gelap mereka. Sama seperti mereka, tetapi dengan mata kosong dan senyum yang mengerikan. Mereka berdiri diam selama beberapa detik. Lalu dalam satu gerakan cepat, bayangan Rina menolehkan kepala dengan suara krak yang mengerikan, menatapnya dengan pandangan lapar. Sinta menjerit dan menarik Jody ke belakang. Kita harus kabur, sekarang. Tapi pintu yang tadi mereka masuki sudah lenyap, digantikan oleh dinding hitam pekat. Sial, Faris mengumpat, tubuhnya tegang. Bayangan mereka bergerak semakin dekat. Langkah mereka tidak bersuara, seolah melayang di atas lantai. Faris tahu, jika mereka tertangkap, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Tanpa pikir panjang, Faris meraih sebuah kursi tua yang tergeletak di sudut ruangan dan melemparkannya ke bayangan dirinya sendiri. Tapi kursi itu menembus tubuh bayangan tersebut, seolah-olah mereka hanyalah kabut hitam. Namun, saat kursi itu mengenai cermin yang sudah pecah, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya biru keperakan muncul dari pecahan kaca yang berserakan di lantai. Seolah-olah cermin itu masih memiliki kekuatan untuk menahan makhluk-makhluk ini. Faris langsung sadar, gunakan pecahan kacanya, teriaknya. Rina tanpa pikir panjang meraih serpihan kaca terbesar dan mengarahkannya ke bayangan dirinya sendiri. Saat cahaya biru dari kaca menyentuh sosok itu, ia mengerang dan mundur. Tubuhnya mulai bergetar seolah sedang terbakar. Sinta mengikuti, mengambil pecahan lain dan mengarahkannya ke bayangan Jody, yang langsung merosot ke lantai, mencair menjadi kabut hitam pekat. Satu persatu, bayangan mereka lenyap, terserap kembali ke dalam kaca yang retak. Ruangan itu kembali sunyi, hanya menyisakan napas mereka yang terengah-engah. Faris memandang sekeliling, memastikan semuanya sudah benar-benar hilang. Kita berhasil, tanya Jody, masih gemetar. Tapi sebelum mereka bisa merasa lega, dari balik cermin yang hancur, terdengar suara. Bisikan pelan, garis bawah, ini baru permulaan. Garis bawah, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Meskipun bayangan mereka telah lenyap ke dalam serpihan kaca, suara bisikan itu masih terdengar halus, menyeret, dan terdengar dari segala arah. Rina menutup mulutnya, berusaha menahan isak tangis yang mulai mendesak keluar. Jody menatap Faris dengan wajah penuh ketakutan. Apa itu tadi? Siapa yang berbicara? Suaranya terdengar serak, hampir berbisik. Faris menegakkan tubuhnya, menatap sisa-sisa cermin yang berserakan di lantai. Cahaya biru samar masih berpendar dari pecahan kaca itu, berkedip seperti nyala lilin yang hampir padam. Ia merasakan firasat buruk. Ini belum berakhir. Kita harus keluar dari ruangan ini, katanya tegas.
mencoba mengusir ketakutan yang mencekik dadanya. Cepat, sebelum sesuatu yang lain keluar dari sana. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu terjadi. Asteris-asteris pecahan kaca di lantai mulai bergerak sendiri, melayang perlahan ke udara. Asteris-asteris potongan-potongan refleksi mereka yang retak kini menyatu kembali, membentuk sebuah cermin baru. Hanya saja, kali ini asteris cermin itu tidak memantulkan bayangan mereka. Asteris-asteris yang terlihat di dalamnya hanyalah asteris lorong panjang yang asing, dengan pintu besar di ujungnya, samar-samar berkilauan dalam gelap. Asteris-asteris, Sinta mundur dengan wajah pucat. Apa ini? Ini bukan pantulan ruangan kita. Suaranya bergetar. Faris menelan ludah. Aku rasa, cermin ini menunjukkan jalan keluar, katanya, meskipun ada keraguan di dalam hatinya. Tapi lalu, bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Asteris-asteris, masuklah, atau tetaplah terjebak selamanya. Asteris-asteris, sebuah embusan angin dingin menyapu tubuh mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Perlahan, tanpa bisa mereka kendalikan, tubuh mereka asteris ditarik ke arah cermin. Asteris-asteris Rina menjerit, mencoba meraih sesuatu untuk bertahan. Tapi gravitasi aneh itu semakin kuat. Asteris-asteris satu persatu, mereka tersedot masuk ke dalam dunia di balik cermin. Asteris-asteris, saat kesadaran mereka kembali, mereka mendapati diri mereka berdiri di asteris lorong yang sama dengan yang ada di dalam cermin. Asteris-asteris udara di sini lebih berat. Terasa seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Cahaya dari lampu redup berkelip-kelip, menciptakan bayangan panjang yang bergerak sendiri di dinding. Jody menatap sekeliling dengan wajah panik. Ini bukan gedung kita lagi. Kita benar-benar masuk ke dalam cermin itu. Faris berusaha tetap berpikir jernih. Pintu di ujung lorong, katanya, menunjuk ke depan. Kalau cermin ini menunjukkan jalan keluar, mungkin itu satu-satunya cara kita bisa kembali. Mereka berjalan maju dengan hati-hati. Langkah mereka terasa berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Semakin dekat ke pintu, semakin kuat suara bisikan itu. Kini berubah menjadi suara-suara yang familiar. Asteris-asteris suara mereka sendiri. Asteris-asteris. Sinta tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat pasi. Itu, suara kita. Rina menggenggam tangannya erat, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanya ilusi. Tapi saat mereka mencapai pintu dan bersiap untuk membukanya, suara di baliknya berbisik pelan, "Asteris, kami sudah menunggu kalian." Asteris-asteris. Lalu, sebelum mereka sempat bergerak, pintu itu asteris terbuka sendiri. Asteris-asteris memperlihatkan asteris kegelapan pekat yang berdenyut seperti makhluk hidup. Asteris-asteris, pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit panjang yang terdengar menusuk telinga. Asteris-asteris di baliknya, hanya ada kegelapan pekat. Asteris-asteris, begitu hitam hingga seolah-olah menelan cahaya dari lorong tempat mereka berdiri. Angin dingin berembus dari dalam, membawa aroma yang aneh, perpaduan antara bau besi berkarat dan sesuatu yang busuk. Asteris-asteris seperti daging yang telah lama membusuk. Asteris-asteris. Rina mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Kita nggak bisa masuk ke sana. Suaranya bergetar. Hampir tak terdengar. Tapi sebelum mereka sempat membuat keputusan, bisikan itu datang lagi. Kini lebih dekat. Lebih nyata. Seperti ada seseorang yang berbicara asteris tepat di belakang telinga mereka. Asteris-asteris. Garis bawah. Masuklah, atau tetap di sini selamanya. Garis bawah. Sinta menelan ludah. Matanya membelalak menatap ke dalam kegelapan itu. Bagaimana kalau ini jebakan? Tanyanya dengan suara parau. Faris mengepalkan tangannya, mencoba tetap berpikir rasional meskipun dadanya terasa sesak oleh ketakutan. Kalau kita tetap di sini, kita nggak akan pernah bisa keluar, katanya tegas. Mau tak mau, kita harus masuk. Mereka saling berpandangan. Lalu dengan langkah ragu, satu persatu asteris melangkah masuk ke dalam kegelapan. Asteris-asteris begitu kaki mereka melewati ambang pintu, suhu udara turun drastis, membuat napas mereka mengepul. Asteris-asteris tidak ada cahaya. Asteris-asteris tidak ada suara.
Asteris seolah dunia telah lenyap dan hanya menyisakan mereka. Asteris. Jody meraba-raba di sekitarnya, mencoba mencari sesuatu untuk berpegangan. Faris, Rina, kalian masih di sini. Suaranya terdengar cemas. Namun, saat mereka mencoba menjawab, Asteris tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Asteris panik. Mereka mulai meraba-raba, berharap bisa menemukan satu sama lain. Tapi, Asteris mereka tidak bisa merasakan apapun. Asteris tidak ada dinding, tidak ada lantai, seolah-olah mereka melayang di dalam kehampaan. Lalu, satu persatu, Asteris mereka mulai melihat sesuatu. Asteris di dalam kegelapan. Perlahan-lahan muncul bayangan samar. Asteris wajah-wajah mereka sendiri. Asteris tetapi ada yang salah. Bayangan itu tampak lebih tua, lebih lelah, dengan mata kosong dan lingkaran hitam pekat di bawahnya. Asteris itu bukan sekadar pantulan. Itu adalah mereka, di masa depan. Asteris, bisikan itu kembali. Kini berubah menjadi suara tawa kecil yang menakutkan. Garis bawah, selamat datang, di tempat di mana waktu tidak lagi berjalan. Garis bawah sebelum mereka bisa bereaksi. Asteris kegelapan itu tiba-tiba merobek realitas Asteris, dan mereka semua Asteris jatuh. Asteris jatuh ke dalam sesuatu yang lebih mengerikan dari mimpi buruk mereka. Asteris jatuh ke dalam dunia yang bukan lagi milik mereka. Asteris. Faris merasa tubuhnya melayang tanpa kendali. Udara di sekitarnya terasa dingin dan berat, seperti ditarik ke dalam pusaran yang tak terlihat. Ia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Asteris, semua suara telah menghilang. Asteris, ia hanya bisa melihat kegelapan di sekelilingnya. Hingga tiba-tiba, Asteris, boom. Asteris, tubuhnya menghantam sesuatu yang keras. Napasnya tersengal. Matanya terpejam beberapa detik sebelum ia mulai sadar kembali. Saat ia membuka matanya, ia mendapati dirinya Asteris berbaring di tengah ruang kelas. Asteris, tapi ada sesuatu yang aneh. Asteris kelas ini tidak seperti yang ia kenal. Asteris, Jody, Rina, dan Sinta juga berada di sekitarnya, mengerang kesakitan sambil berusaha bangkit. Mereka melihat ke sekeliling dengan kebingungan yang sama. Asteris, dinding-dinding kelas itu tertutup coretan aneh, seperti tulisan-tulisan kuno yang mengalir turun seperti darah. Asteris, meja dan kursi tampak melayang di udara, berputar perlahan seolah gravitasi tidak lagi berlaku di sini. Dan yang paling mengerikan, Asteris di sudut ruangan. Mereka melihat diri mereka sendiri. Asteris, tapi versi mereka yang lain itu tampak mati. Asteris. Sinta menjerit tertahan saat melihat sosoknya sendiri duduk di salah satu kursi, dengan mata kosong menatap lurus ke depan. Asteris, kulitnya pucat. Tangannya mencengkeram erat meja dengan kuku yang patah dan berdarah. Asteris, Jody menatap tubuhnya yang lain yang tergeletak di lantai. Wajahnya penuh luka. Bibirnya biru seperti orang yang telah lama mati. Apa maksudnya ini? Suara Rina bergetar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa begitu kaku. Faris menelan ludah, mencoba menenangkan diri meski kepalanya terasa seperti akan meledak. Aku nggak tahu, tapi ini bukan tempat kita. Asteris, kita masuk ke dunia yang salah. Asteris. Tiba-tiba, suara berderak memenuhi ruangan, seperti tulang yang retak satu persatu. Perlahan, Asteris, sosok-sosok mereka yang mati mulai bergerak. Asteris, kepala mereka terangkat dengan gerakan kaku. Mata kosong mereka mulai berbalik menatap mereka. Asteris, dan mereka mulai tersenyum. Asteris, senyum lebar yang tidak wajar, seperti boneka yang baru saja diberi nyawa. Rina mundur, matanya membesar ketakutan. Kita harus keluar dari sini. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, Asteris, semua pintu dan jendela kelas tiba-tiba menghilang. Asteris, kini yang tersisa hanyalah dinding hitam yang berdenyut. Seolah-olah ruangan ini sendiri adalah makhluk hidup yang sedang bernapas. Lalu, tanpa peringatan, Asteris, sosok mereka yang mati mulai berdiri dan berjalan ke arah mereka. Asteris, langkah mereka pelan, kaku,
tapi mata mereka penuh kegilaan. Asteris mereka ingin menggantikan tempat mereka. Asteris dan mereka hanya punya satu pilihan. Asteris lari atau mati. Asteris. Faris merasakan napasnya tercekat saat melihat sosok mereka yang mati semakin mendekat Asteris. Langkah-langkah kaku itu kini lebih cepat, lebih agresif. Wajah mereka yang awalnya kosong kini berubah. Matanya menghitam pekat. Mulut mereka merekah lebar dengan senyum yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia Asteris. Lari, teriak Jody. Menarik tangan Sinta sekuat tenaga. Mereka berempat langsung berhamburan ke belakang. Mencari celah di ruangan yang kini Asteris tanpa pintu dan jendela. Asteris Rina menjerit saat melihat salah satu sosok. Asteris versi dirinya yang mati Asteris. Berlari ke arahnya dengan tangan terentang. Seolah ingin mencengkeramnya. Faris tanpa berpikir dua kali meraih kursi dan melemparkannya ke sosok itu. Asteris brak. Asteris kursi itu menghantam tubuh bayangan Rina. Membuatnya jatuh tersungkur. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat darah mereka membeku. Asteris tubuh itu langsung bangkit kembali. Seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Asteris senyum lebar di wajahnya makin mengerikan. Dan kini dari mulutnya mulai terdengar Asteris tawa cekikikan Asteris yang nyaring dan tidak wajar. Ini sia-sia, Jody berteriak panik. Mereka nggak bisa dihancurkan. Sinta menangis ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Kita terjebak, kita nggak bisa keluar. Namun, di tengah kepanikan itu, Faris melihat sesuatu. Asteris di lantai ruangan yang gelap ini. Ada sebuah retakan. Asteris retakan itu berkilauan samar. Seperti ada sesuatu yang bersinar di baliknya. Tanpa berpikir panjang, Faris menarik Rina dan menunjuk ke bawah. Kita harus ke sana. Ia lalu menendang lantai sekuat tenaga. Asteris, dor. Asteris, suara keras menggema saat retakan itu semakin melebar. Jody, yang kini melihat harapan di tengah keputusasaan mereka, ikut membantu. Asteris mereka harus keluar. Sebelum makhluk-makhluk itu sempat menangkap mereka. Asteris krak. Asteris lantai itu akhirnya tidak bisa menahan beban mereka lagi. Asteris dalam sekejap. Mereka semua jatuh ke dalam kegelapan. Asteris Rina menjerit. Sinta menangis ketakutan. Sementara Jody dan Faris hanya bisa menggertakkan gigi mereka. Berharap mereka tidak jatuh ke tempat yang lebih buruk. Tapi saat tubuh mereka menghantam sesuatu yang padat, mereka menyadari bahwa mereka Asteris masih hidup. Asteris sakit, gemetar, dan penuh ketakutan. Mereka bangkit perlahan. Saat mereka membuka mata, mereka menemukan diri mereka Asteris berada di tempat lain. Sebuah ruangan kosong dengan satu pintu di depannya. Asteris. Pintu itu tampak biasa. Tetapi dari celahnya, terlihat Asteris cahaya terang yang berbeda dari semua yang pernah mereka lihat di dunia ini. Asteris Rina menggenggam tangan Faris erat. Air mata masih mengalir di pipinya. Apa menurutmu, ini jalan keluar? Tanyanya dengan suara parau. Faris tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, Asteris mereka tidak punya pilihan lain. Asteris dengan hati-hati. Ia meraih gagang pintu itu, dan perlahan mulai membukanya. Asteris apa yang menunggu mereka di baliknya? Asteris. Faris menggenggam gagang pintu itu erat. Telapak tangannya basah oleh keringat. Cahaya dari celah pintu tampak berdenyut. Seperti sesuatu yang hidup. Asteris ragu-ragu. Ia menoleh ke belakang Asteris. Melihat wajah Jody, Sinta, dan Rina yang masih dipenuhi ketakutan. Tapi di mata mereka juga ada sesuatu yang lain, harapan. Mereka semua ingin percaya bahwa di balik pintu ini Asteris ada jalan keluar. Asteris. Dengan napas tertahan, Faris mendorong pintu perlahan. Asteris CREEKKK. Asteris suara deritnya menggema di ruangan kosong itu. Cahaya menyilaukan langsung menyapu mereka, membuat mata mereka menyipit. Awalnya, mereka tidak bisa melihat apapun, hanya putih yang menyilaukan. Tapi perlahan, Asteris pemandangan di balik pintu itu mulai terlihat. Asteris. Dan yang mereka lihat Asteris bukan dunia mereka. Asteris. Jody tertegun.
Mulutnya sedikit terbuka. Apa ini? Bisiknya. Asteris-asteris di depan mereka terbentang sebuah kota. Asteris-asteris kota yang mirip dengan tempat mereka berasal. Gedung-gedung tinggi. Jalanan yang familiar. Bahkan sekolah mereka tampak berdiri di kejauhan. Tapi ada satu hal yang membuat jantung mereka terasa seperti berhenti berdetak. Asteris-asteris kota ini sepenuhnya terbalik. Asteris-asteris. Bangunan menjulang ke bawah dari langit. Menggantung seperti akar pohon raksasa. Jalanan melayang di udara. Kendaraan bergerak sendiri tanpa pengemudi. Langitnya bukan biru, melainkan abu-abu pekat. Dan asteris tidak ada matahari. Hanya bayangan hitam yang bergerak pelan di atas sana. Asteris-asteris. Rina mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Ini bukan dunia kita. Suaranya terdengar lemah. Nyaris patah. Sinta menggenggam tangan Jody erat. Matanya membesar penuh kepanikan. Kalau bukan dunia kita, berarti kita masih terjebak. Faris menelan ludah. Ia ingin menyangkal. Ingin percaya bahwa mereka telah berhasil keluar. Tapi asteris perasaan mengerikan di dalam hatinya mengatakan sebaliknya. Asteris-asteris sesuatu masih salah. Asteris-asteris mereka belum benar-benar selamat. Asteris-asteris. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Asteris-asteris cepat, banyak. Asteris-asteris Jody langsung menoleh ke arah sumber suara. Matanya membesar saat ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Asteris-asteris orang-orang mulai muncul di jalanan kota itu. Asteris-asteris. Tapi mereka bukan manusia. Asteris-asteris mereka adalah bayangan. Asteris-asteris. Makhluk-makhluk itu memiliki bentuk yang menyerupai manusia. Tapi tanpa wajah. Hanya siluet hitam dengan mata putih menyala. Mereka asteris berjalan perlahan ke arah mereka. Semakin banyak, semakin dekat. Asteris-asteris Jody mundur. Suaranya tercekat. Mereka tahu kita ada di sini. Faris dengan cepat melihat ke belakang. Ke pintu tempat mereka masuk tadi. Tapi pintu itu, asteris-asteris sudah tidak ada. Asteris-asteris yang tersisa hanyalah dinding batu hitam yang halus. Seolah pintu itu tidak pernah ada. Sinta mulai menangis. Tubuhnya melemas. Kita benar-benar terjebak. Bisikan itu kembali terdengar di udara. Asteris-asteris suara yang selama ini menghantui mereka. Asteris-asteris kali ini, suaranya lebih jelas, lebih dekat. Garis bawah. Selamat datang di rumah baru kalian. Garis bawah.